Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manggala Guntur Perdana dari STKIP Al-Hikmah, ya, YPI Baituliza Nganjuk. Saya di sini akan menjelaskan tentang genetika dasar, ya. Yang saya bahas nanti untuk genetika dasar itu tentang pengertian genetika, komponen genetika. Nah, komponen genetika terbagi menjadi 4. Yang pertama kromosom, kedua DNA, lalu RNA, dan pewarisan sifat. Oke, yang pertama, pengertian genetika. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Secara singkat, dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Ya, di genetika, ya, genetika ada juga di dalamnya yaitu kromosom, ya, dan juga gen. Yang pertama kromosom. Kromosom adalah suatu struktur makro molekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain di mana informasi genetik tersimpan. Kromosom terdiri atas 2 bagian, yaitu sentromer dan merupakan pusat kromosom berbentuk bulat, ya. Dan lengan kromosom yang mengandung kromonema dan gen berjumlah sepasang. Kromosom juga memiliki sifat-sifat, ya. Sifat-sifatnya diantara lain hanya terlihat pada saat sel membelah. Yang kedua, mempunyai ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 mikron. Kecil, ya, itu. Yang ketiga, kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki 1 kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. Oke, untuk yang berikutnya, kromosom sel eukariotik jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus. Lalu umumnya memiliki susunan kimia yang terdiri dari protein, ya, DNA dan RNA. Jadi sifat-sifat kromosom itu di situ ada terdiri susunan kimia-kimia, ya, dari DNA dan juga RNA. Lalu selanjutnya protein, ya. Sifatnya kromosom itu ada protein terdiri dari histon dan non-histon. Oke. Lalu memiliki beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Oke. Sekarang lanjutnya tentang gen, ya. Apa itu gen? Gen merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom. Gen ini berupa kode dalam material genetik organisme yang kita kenal sebagai molekul DNA atau RNA. Yang tadi, ya, pada beberapa virus. Gen berupa daerah urutan basa nukleotida baik yang mengkode suatu informasi genetik ekson dan juga daerah yang tidak mengkode informasi genetik, itu namanya intron, ya. Hal ini penting untuk membentuk suatu protein yang fungsinya diperlukan di tingkat sel jaringan organ atau organisme secara keseluruhan. Gen yang dominan, ya, gen yang dominan diberi simbol dengan huruf kapital, ya, penulisannya itu dengan huruf kapital. Selalu muncul sebagai sifat yang nampak. Gen yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil. Selalu muncul sebagai sifat yang nampak bila berpasangan dengan gen yang resesif lagi. Jadi genotip AA atau itu A besar, ya, A besar semua, huruf kapital semua, atau A kapital dan A kecil akan muncul sebagai notip A besar. Sedangkan gen A kecil hanya akan muncul sebagai notip A kecil bila genotipnya A kecil dengan A kecil.
Organisme yang mempunyai dua gen yang sama pada satu lokus, A besar atau A kecil disebut homozigot. Homozigot. Sedangkan yang mempunyai pasangan gen alternatif A besar A kecil disebut heterozigot. Oke. Sekarang tentang DNA dan RNA ya. Apa itu DNA? Ya, DNA adalah suatu polimer yang dibangun dari 4 jenis monomer yang berbeda yang dinamakan dengan nukleotida. Oke, nukleotida. Informasi yang dimiliki oleh gen diwariskan dalam bentuk urutan nukleotida spesifik masing-masing gen. Oke, jadi DNA ya, untuk informasi yang dimiliki oleh gen diwariskan dalam bentuk nukleotida spesifik masing-masing gen. DNA deoksiribon nukleik, asam deoksiribonukleat merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. DNA merupakan suatu polimer nukleotida yang berupa rantai bisa digambarkan dengan rantai-rantai itu ganda yang berpilin double helix. Molekul nukleotida terbentuk dari gula ribosa atau deoksiribosa, ya, basa nitrogen dan gugus fosfat. Lalu basa nitrogen terdiri atas purin endemik A besar dan guanik G besar. Itu bisa dilambangkan dengan huruf kapital. Dan pirimidin sitosin atau C besar dan timin T besar. A besar selalu berpasangan dengan T. C besar selalu berpasangan dengan G. Nukleotida diibaratkan sebuah tangga di mana anak tangganya adalah susunan basa nitrogen A sampai T. Itu besar semua ya. Dan C sampai G. Dan kedua ibu tangganya adalah gula ribosa atau deoksiribosa. Model DNA pertama kali dibuat pada tahun 1953. Oleh siapa? Tidak tahu. Ya, jadi oleh James D. Watson dari Amerika Serikat dan Prancis. Yang dari Prancis itu Crick namanya. Dari Inggris. DNA mempunyai fungsi. Oh ya, ini DNA juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut ya. Yang pertama, fungsinya menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Karena DNA mampu melakukan proses replikasi. Selanjutnya, untuk fungsinya sebagai cetakan atau template ya. Untuk kode asam amino pada DNA kodon. Lalu sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Oke, itu tadi DNA. Sekarang lanjutnya yaitu adalah RNA. RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. Terus untuk penyusun DNA, ya penyusun DNA. Jadi di situ ada RNA, hanya terdiri dari satu rantai. Kalau DNA tadi kan 2 rantai, sekarang kalau RNA itu satu rantai. Yang terdiri dari gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah purin yang terdiri dari adenin atau A besar dan guanin G besar. Selanjutnya pirimidin yang terdiri dari sitosin C besar dan urasil U besar. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Oke, sekarang macam-macam RNA. Di dalam RNA ya
ada messenger atau RNA duta namanya. Berfungsi membawa informasi genetik dari DNA berupa pesan dari inti sel ke ribosom di sitoplasma. Pesan-pesan ini berupa triplet basa nitrogen yang ada pada RNA duta yang disebut kodon. Kodon pada RNA duta merupakan komplement dari kodon gen, yaitu urutan basa-basa nitrogen atau nukleotida pada DNA yang dipakai sebagai pola cetakan. Peristiwa pembentukan RNA duta oleh DNA di dalam sel disebut transkripsi. Contoh, kodon DNA A besar, C besar, G besar, TGG itu besar semua, ATA besar semua, CCT besar semua. Kalau kodon ya triplet basah RNA D kecil ya sama dengan U besar, G besar, C besar, ACC besar, AU, GGA besar. Lanjut, tadi habis RNA duta, itu juga ada dari macam-macam RNA, ada RNA transfer atau RNA yang membawa asam amino dalam bentuk aminoasil tRNA. RNA membawa berfungsi mengenali kodon dan menerjemahkan terjadinya asam amino di ribosom. Ya. Urutan basa nitrogen pada RNA transfer disebut antikodon. Bentuk RNA transfer seperti daun semanggi, ya. Jadi seperti daun semanggi itu, ya. Dengan ujung yang penting, daun semanggi ujungnya yang penting, yaitu ujung pengenal kodon yang berupa triplet basa yang disebut antikodon. 2. Ujung perangkai asam amino yang berfungsi mengikat asam amino. 3. Ujung pengenal enzim yang membantu mengikat asam amino. Dan 4. Ujung pengenal ribosom. Contohnya, apabila kodon dalam RNA duta mempunyai urutan UGC besar, ACC besar, AUA besar, GGA besar, maka antikodon yang sesuai dengan RNA tersebut atau RNA transfer adalah ACG, UGG, AUA, CCU besar. Dan macam-macamnya adalah ribosom RNA juga. Di situ ada RNAR, ya, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Ribosom terdiri dari 2 subunit. Nah, subunit yaitu 1 subunit kecil yang berperan dalam pengikat RNA duta. Terus subunit besar yang berperan untuk mengikat RNA transfer yang sesuai itu. Lanjut sekarang ke pembahasan berikutnya, yaitu pewarisan sifat. Jadi pewarisan sifat, hukum Mendel pertama, ya, hukum Mendel pertama itu bisa dibuktikan lewat persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan 2 individu, tapi dengan satu sifat benda. Sifat yang dimaksud seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, terus tinggi tanaman, dan lain-lainnya. Misalnya jika menyilangkan 2 bunga, bunga mawar sejenis, namun berbeda warna. Satu berwarna merah dan satunya lagi berwarna putih. Nah itu karena kedua mawarnya itu disilangkan, ya, cuma memiliki satu sifat benda, ya, yaitu warnanya, sifat bendanya warnanya, maka itu disebut persilangan monohibrid. Kita banyak bisa melihat itu untuk tumbuhan-tumbuhan yang tanaman bunga itu biasanya disilangkan antara warna-warnanya. Hukum Mendel kedua sekarang. Hukum Mendel kedua, hukum yang disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Ya, hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Itu ya. Nah, terus untuk persilangan
dihibrid. Asortasi itu artinya berpasangan. Tadi kan hukum Mendel 2 kan bisa disebut juga dengan hukum asortasi bebas ya. Asortasi itu artinya berpasangan. Hukum Mendel bisa diamati pada persilangan dihibridnya. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat benda, tujuannya supaya bisa tahu, ya, bisa tahu antara pewarisan dua sifat benda. Ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama kayak indukannya atau tidak. Maksudnya kayak gini ya, kamu mau menyilangkan dua kacang ercis. Kacang ercis yang pertama bentuk bijinya itu bulat, ya, bentuk bijinya bulat dan berwarna hijau. Sedangkan yang satunya itu kacang ercis kedua berbentuk bijinya kisut. Tadi bulat sama yang kisut. Warnanya kuning. Jadi warnanya hijau, sekarang warnanya kuning. Karena dua sifat yang berbeda, ya, di sini ya, bentuknya dan warnanya bijinya beda, maka disebut persilangan dihibrid. Hukum sekarang lanjutnya hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan alel itu akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari alelnya. Secara garis besar hukumnya ini mencakup tiga pokok. Yang pertama itu adalah gen memiliki bentuk-bentuk alternatif. Jadi bentuknya itu alternatif. Yang mengatur variasi pada karakter yang sama. Tuh ya. Dan terus ini adalah konsep mengenai alel ya. Ini tadi konsepnya mengenai alel. Terus yang kedua, setiap individu diploid memiliki sepasang gen. Satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Seperti tadi ya. Jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan, alel resesif yang tidak ditranskripsikan tetap akan diwariskan pada gamet yang dibentuk. Terus untuk hukum Mendel kedua itu tadi ya. Tadi kan HB Mendel 1, Mendel kedua mungkin itu aja. Ya, jadi kesimpulannya pada dasarnya penelitian dan laporan penelitian yang sangat penting dalam suatu proses penelitian. Perbedaan berdasarkan antara proposal penelitian dan laporan penelitian adalah pada waktu pembuatan. Saya kira sudah cukup untuk laporan ya, untuk laporan ini, untuk pembahasan tentang genetika dasar dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.